Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Mahendra dan teman saya Taufik Indra Kurniawan. Pada mata kuliah praktik chassis dan bodi, dan pada materi bodi kendaraan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya dengan Taufik Indra Kurniawan terkait materi bodi kendaraan. Oke, kita mulai saja. Nah, bodi adalah bagian dari kendaraan yang dibentuk sedemikian rupa, pada umumnya terbuat dari bahan plat logam atau steel plat yang tebalnya antara 0,6 mm sampai 0,9 mm sebagai tempat penumpang ataupun barang. Dimana fungsi bodi otomotif adalah sebagai bagian dari kendaraan yang berfungsi sebagai pelindung penumpang atau barang yang ada di dalam kendaraan dari terpaan angin, hujan, dan panas matahari. Nah, jadi keintian dari bodi itu adalah untuk diibaratkan adalah suatu wadah yang menutupi bagian-bagian yang ada di dalam wadah tersebut supaya aman. Yang pertama supaya kelihatan rapih, yang kedua dan yang ketiga itu cenderung ke masalah penampilan yang ada pada mobil tersebut. Dan di sini saya lebih fokus kepada konstruksi mobil, dimana konstruksi bodi kendaraan berdasarkan konstruksi menempel bodi pada kerangka, maka terdapat dua jenis konstruksi bodi kendaraan, yaitu yang pertama ada konstruksi komposit atau terpisah, dan yang kedua itu ada konstruksi monok, yaitu menyatu. Nah, apa sih konstruksi bodi kendaraan terpisah atau komposit? Di mana merupakan jenis konstruksi bodi kendaraan di mana bodi dan rangka terpisah. Pertautan atau penyambungan antara bodi dan rangka menggunakan baut dan mur untuk meningkatkan kenyamanan saat digunakan. Maka di antara bodi dan rangka dipasang karet sebagai alat peredam getaran. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat dari bodi kendaraan terpisah, maka bodi dan kerangka itu diibaratkan bisa dicopot. Bodi ya bodinya, dan kerangka adalah kerangkanya. Dan ketika dalam suatu pabrik maka tinggal penyatuannya saja. Jadi kalau mobil seperti ini memang jarang pada saat ini ya, kecuali pada mobil-mobil konstruksi besar. Dan selanjutnya itu adalah konstruksi bodi kendaraan menyatu atau monocoque. Nah, dimana kalau konstruksi kendaraan menyatu itu jenis konstruksi bodi kendaraan di mana bodi dan rangka tersusun menjadi satu kesatuan. Konstruksi ini menggunakan prinsip kulit telur, yaitu merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga beban berbagi merata pada semua bagian kulit. Pertautan antara bodi dan rangka menggunakan las. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat dalam bodi kerangka menyatu ini, dalam pembuatannya ini kerangka dan bodi itu disatukan. Jadi tidak harus dipisahkan atau kita harus membuat bodi dulu ataupun kerangka dulu, tapi dalam rangkaian monocoque ini kita bodi dan kerangka itu disatukan dengan las, dimana menyatu, tidak bisa dipisahkan. Artinya seperti itu saja kalau kita melihat pada bodi kendaraan monocoque. Nah, konstruksi bodi kendaraan juga dibedakan menjadi dua, dimana ada konstruksi luar dan konstruksi dalam. Apa yang di luar? Nah, yang di luar itu
dimana dihususkannya itu untuk melindungi dari sinar matahari agar terlindungi dari hujan juga dan terpaan angin, khususnya yang bagian luar itu. Ada salah satunya di mana berikut adalah bagian dari luar kendaraan. Yang pertama itu ada bumper atau pengaman pertama terhadap bodi dan penumpang jika terjadi tabrakan atau benturan. Nah, ini adalah salah satu contoh konstruksi luar dari kendaraan. Jadi kita susun, kita desain bumper yang seperti apa yang cocok untuk di mobil dan disatukan kepada bodi. Nah, saya itu adalah fender atau komponen mobil yang menutupi roda-roda, di mana ada 4 bagian kalau kita melihat mobil ya. Nah, kap mesin ini merupakan bagian bodi kendaraan yang menutupi komponen mesin. Jadi kap mobil atau untuk melindungi mesin. Nah, seperti itulah. Jadi supaya mesin itu tidak terlihat kalau kita berpacuan pada mobil. Sedangkan dalam motor kan walaupun terlihat, tapi ada bodi-bodi yang menutupi bagian dari mesin. Contohnya kayak motor fiction ketika kita ditambah, atau motor CBR gitu kan. Kalau kita melihat dari motor-motor biasa seperti Supra X gitu kan mesinnya itu kelihatan. Nah, kalau kap mesin di mobil ini untuk menutupi bagian dari mesin tersebut. Yang kedua itu adalah pintu. Nah, desain pintu juga mempengaruhi terkait konstruksi luar kendaraan, dimana untuk penyatuan antara bodi, khususnya pintu dan kaca ya, yang menyatu satu kesatuan untuk di bagian bodi kendaraan. Nah itu ada atap ya, seperti yang kita ibaratkan atap gitu kan, untuk biasanya itu yang di atas untuk menutupi kita dari panas ataupun hujan, tapi samping kirinya juga disatukan gitu kan, samping kiri bodi disatukan. Nah, ada deckline di mana merupakan kendaraan semakin besar sedan atau bagian belakang sebagai tempat barang atau bagasi. Nah, biasanya itu khususkannya itu untuk menyimpan barang kalau misalkan deckline ini ya, untuk menyimpan barang. Nah, terusnya ada pilar tengah. Pilar tengah itu merupakan penopang bagian tengah dan samping dari atap. Nah, ini yang termasuk dari rangkaian dari atap itu biasanya itu menyatunya itu dengan bukan menyatu ya, ketika kita membuka pintu. Nah, dimana itu adalah pilar penopang. Salah satu contohnya dari situ untuk melihat pilar penopang dari konstruksi luar kendaraan. Nah, ini adalah salah satu atau bagian-bagian dari dari konstruksi luar kendaraan di mobil khususnya ya. Dan selanjutnya kita melihat ada bagian dalam kendaraan. Nah, ini juga termasuk kepada bagian bodi, dimana contohnya itu kayak dashboard ya kan. Dashboard itu adalah bagian konstruksi dalam di bodi ya. Di dashboard kan biasanya bermacam-macam, seperti instrumen kayak kondisi ketika kita melihat kondisi mobil, kayak misal kita melihat sistem rem atau kita sistem pengisian, contohnya kayak AC. Nah, itu kan berada pada dashboard, atau kita untuk menyimpan barang-barang hal yang kecil dikhususkannya saat mengemudi gitu kan. Itu adalah salah satu bagian dari konstruksi dalam bodi kendaraan. Yang jelas itu adalah tempat duduk untuk menyamankan suatu penumpang atau pengemudi ketika menggunakan mobil tersebut. Karena tempat duduk itu masih termasuk kepada bagian bodi dalam. Pokoknya yang ketika kita masuk mobil, seluruh yang ada di dalam mobil itu termasuk pada konstruksi dalam mobil gitu kan. Terus ada platform sebagai tempat komponen lain seperti untuk untuk lampu di barat di mobil ya, untuk lampu kabin untuk lampu, bisa juga di platform juga untuk AC yang di atas gitu kan. Terus yang terakhir itu adalah lantai, dimana lantai itu untuk merekatkan bagian bawah khususnya itu dari sasis ya, kerangka kepada bagian bodi. Nah,
Jadi yang saya tekankan itu pada materi ini adalah terkait konstruksi-konstruksi ya sebenarnya. Sebenarnya kita kalau misalkan melihat body itu khususnya ada pengecatan, dimana pengecat supaya body itu terlihat bagus atau diibaratkan rapih lah. Tapi saya di sini lebih dikhususkan terkait konstruksi-konstruksi yang ada pada bodi kendaraan. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya dan Taufik Indra Kurniawan yang sedang tidak bisa hadir dalam pertemuan kali ini. Saya ketika ada yang ingin bertanya silahkan untuk menulisnya di kolom komentar di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.